lantaran inisiasi kolonial Belanda yang mendatangkannya demi tujuan imperialisme itu sendiri. Belanda yang traumatik dengan serangkaian perlawanan di Nusantara hingga mengalami kebangkrutan akut, hingga terpecah menjadi Luxembourg, Belgia, dan beberapa daerahnya lepas dianeksasi negara lain di Eropa. Untuk itulah mereka melakukan politik rasisme, yaitu segregasi kelas untuk meredam perlawanan pribumi. Terutama perlawanan dari umat Islam melalui berbagai kesultanan yang bertebaran di pulau. Disinilah Belanda mendatangkan imigran yang siap bermigrasi besar-besaran dengan iming-iming yang pastinya menggiurkan untuk menjadi antek-anteknya. Bagaimana mungkin suatu kaum mau menempuh resiko berpindah dari negeri asalnya yang jauh kecuali dengan dua alasan. 1. Kondisi di negeri asalnya yang minus dan sangat miskin. 2. Mendapatkan jaminan kemakmuran dan fasilitas di negeri tujuan. Dan ketika mereka tiba dengan berbondong-bondong di Nusantara dengan berbagai fasilitas. 1. Naik kapal gratis milik maskapai Belanda. 2. Mendapat tanah gratis dari Belanda. 3. Mendapat pekerjaan dan gaji di berbagai sektor untuk kepentingan Belanda. Mulai dari perkebunan, toko perniagaan milik Belanda contoh, ayahnya Rizik Syihab FPI kerja di apotek Belanda, hingga menjadi kapitan Belanda di banyak kota dan menjadi mufti yang berfatwa demi kepentingan Belanda. Utsman bin Yahya, mufti Betawi yang berfatwa sesat bagi penganut Torikoh dan haram memberontak pada Belanda. 4. Mendapat fasilitas warga kelas 2 di bawah ras kulit putih Eropa, dan tentu saja di atas pribumi termasuk golongan ningrat bangsawan pribumi. Mudah untuk dipahami bagaimana mereka terlibat dalam berbagai pengkhianatan kepada perjuangan pribumi. Hingga juga sangat bisa dimengerti bagaimana mereka absen dalam berbagai momen penting menuju berdirinya NKRI yang berdaulat. Yaitu sebagai berikut. 1. Absen di dalam Pergerakan Nasional dan Budi Utomo. 2. Absen di dalam Sumpah Pemuda 1928, setelah terkucil dan telat 6 tahun, baru mereka mendukung di 1934. 3. Absen di dalam perlawanan kepada Jepang. 4. Absen di dalam BPUPKI, kecuali Abdurrahman Baswedan, Yamanis non-Baalwi, yang juga dimusuhi oleh mayoritas imigran Yaman Baalwi. Secara jumlah Yamanis juga kalah dibanding etnis Cina yang berjumlah 4 orang, Oi Chong Hao, Oi Tiang Chowi, Mertan Eng Hua, dan Liem Koen Hian. 5. Absen di dalam PPKI, terdiri dari berbagai suku di Indonesia, ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan dan 1 orang etnis Nusa Tenggara. 6. Absen di dalam Proklamasi 1945, termasuk klaim rumah proklamasi adalah sumbangan imigran Yaman juga sangat lemah berdasarkan kronologis sejarah. 7. Absen di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumlah mantan majikannya akan comeback, tentunya lebih bergembira dengan posisi lamanya. Mereka absen di dalam peristiwa besar seperti Bandung Lautan Api maupun Hari Pahlawan 10 November 1945 dengan resolusi jihad dari Hadrot Syaikh Hashim Asy'ari. 8. Absen ketika Republik dalam posisi terdesak di dalam agresi militer 1 dan 2.